Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Pada kajian subuh ini kita bahas 3 ayat Al-Quran yang sering oleh Bapak Ibu baca, yaitu surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. 3 ayat mual sasurat mual sasurat mabisi olap teuing gitu. Ayat ini kalau diberi judul adalah orang yang paling rugi. Kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu, disuruh dibimbing oleh kita belajar, bahkan ditambah dengan ikut bimbel, karena cita-citanya ingin masuk sekolah favorit atau perguruan tinggi yang diharapkan. Usaha sudah maksimal, tapi tidak lolos. Itu pasti Bapak Ibu mengatakan rugi. Tenaga, pikiran, bahkan materi sudah dikeluarkan. Atau Bapak Ibu usaha, dagang atau bisnis, tetapi modalnya selalu berkurang. Bukan dapat untung, malah modal berkurang. Pasti kita mengatakan rugi. Atau usaha-usaha lain. Makanya dalam tafsir, makna asal rugi itu adalah intiqasu ra'sil mal, berkurangnya modal. Dalam bulan Muharram sekarang, muhasabah itu kita lakukan bukan setiap tahun sekali, tapi setiap malam, berarti setiap hari. Waktunya adalah malam, menjelang tidur. Muhasabah itu ada yang mengkiaskan dengan dagang. Artinya, ketika pedagang
sudah selesai dagangnya pasti muhasabah, evaluasi. Yang dihitung oleh pedagang itu 3. 1 modal, 2 untung, 3 rugi. Modal berapa, untung berapa, rugi ada tidak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Modal itu dikiaskannya simbol amalan fardu. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari sholat hanya fardu, sholat duhur yang 5 waktu. Kalau dikiaskan pada dagang, Bapak Ibu punya uang 100.000, seharian jualan sampai jam 5 anggap sore, kembali hanya 100.000. Kira-kira dagang itu untung atau rugi? Kembali modal. Untung rugi dagang, Pak? Rugi ya? Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari hanya melakukan amalan fardu, berarti hanya kembali modal. Untung rugi? Rugi. Sudah saja kalau dagang ingin kembali modal 100.000, gak usah dagang. Simpan saja uangnya di meja 100.000. Kita duduk enak, tidur, insya Allah uang itu akan kembali 100.000. Jadi kalau setiap hari menginginkan kembali modal, itu rugi. Maka dalam hadis, hari ini kalau orang menyamakan dengan hari kemarin, rugi. Makanya setiap hari harus dapat untung. Kan 5 waktu kita dipanggil untuk untung. Hayya 'alal falah. Ya. Muadzin itu kalau campur dengan qomat berarti setiap hari kita dipanggil untuk untung berapa kali itu? 10 kali. Hayya 'alal falah. Yuk kita menuju keuntungan. Supaya untung. Nah, untung itu berarti bukan hanya amalan fardu, tetapi harus ditambah dengan amalan sunnah. Kalau ingin untung, berarti setiap hari kita tambah dengan amalan sunnah. Coba di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Di situ diawali dengan qad. Kalau diawali dengan qad, menunjukkan bahwa untuk dapat untung itu harus ada ikhtiar, usaha. Dan usahanya tidak leha-leha, kerja keras. Sungguh, berarti sungguh itu harus ada usaha. Al-mu'minun, aflahal mu'minun. Orang beruntung, orang mukmin akan dapat untung. Untungnya bukan hanya dunia, tapi akhirat. Apa untungnya? Alladzina yarisunal firdaus. Keuntungan kita digolongkan sebagai pewaris ahli surga firdaus. Tuh. Jadi targetnya nanti surga firdaus supaya untung.
Kalau kita punya target ingin lulus kuliah, perguruan tinggi yang diharapkan, kan maksimal usahanya. Belajar, ikut bimbel, macam-macam. Karena punya target. Diturunkan dalam bentuk ikhtiar. Kita juga punya target. Kalau menjadi pewaris surga Firdaus, berarti diturunkan. Satu, berarti yang dilakukannya kurikulumnya, berarti kalau dalam istilah sekolah. Karena tujuan capaiannya surga Firdaus. Kurikulumnya satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kurikulumnya itu. Salatnya berarti harus khusyuk. Kunci supaya Bapak Ibu sholat khusyuk itu salah satunya adalah tumak ninah ketika sholat. Tumak ninah itu apa? Tenang, walaupun hanya sesaat. Tidak buru-buru. Teratur. Maka ada seorang laki-laki ketika Rasulullah dengan para sahabat sudah selesai sholat, dia sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Kemudian menghadap Rasulullah, saya sudah sholat ya Rasul. Ulangi. Sampai disuruh ngulang. Sholat lagi. Selesai ya Rasul, ulangi. Sholat lagi, lapor lagi, selesai, ulangi. Sampai 3 kali. Suruh mengulang sholat. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh oleh Ustadz mengulangi sholat sampai 3 kali, marah ente? Pasti marah itu. Nah, naonan cenah Ustadz nyarekan ke orang suruh ngulang. Itu pasti. Lalu orang ini kepada Rasulullah memohon, ya Rasul kalau begitu ajari saya supaya saya sholatnya benar. Rasulullah ajari, ketika kamu mendirikan sholat, takbir, silahkan baca Quran sesuai dengan kemampuan kita. Tuh, kalau baca Quran, Rasulullah silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang dianggap oleh Bapak Ibu mudah. Kalau Bapak Ibu hafalnya kulhu, ya sudah baca itu. Yang biasa baca pendek, jangan benci kepada yang panjang. Itu saja kuncinya. Ulah kehel kanu panjang. Kenapa? Saya mampunya pendek, ulah kehel kanu sanes tu panjang. Alhamdulillah. Jadi bagi-bagi tugas. Kalau dalam Quran surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Silakan Bapak Ibu ketika sholat baca Quran apa yang dianggap mudah. Itu enaknya itu. Rasulullah mengajarkan kita, Quran mengajarkan kita. Seandainya Rasulullah mewajibkan surat sholat subuh sunnahnya panjang, 1 surat Al-Baqarah, berat tidak? Sarakaat kabur. Rasulullah pernah mengimami sholat malam. Di belakang ada Ubay bin Ka'ab. Allahu Akbar. Setelah baca Quran surah Al-Fatihah, Rasul baca Quran surah Al-Baqarah. Dikira oleh Ubay bin Ka'ab, setelah selesai Al-Baqarah Rasul akan ruku. Ternyata nyambung lagi ke Ali Imran.
Pada saat Ali Imran dibaca, dikira lagi oleh Ubay bin Ka'ab, setelah selesai Ali Imran, Rasulullah ruku. Nyambung lagi ke surat An-Nisa. 5 surat, Pak. Kita juga sama 5 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu bedanya. Trikul itu. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh laki-laki ini sholat. Ketika saat ruku, tumakninah, diam sebentar. Harus ruku, rukunya dengan benar. Kenapa? Allah berpaling. Kita sholat, tapi Allah berpaling. Kepada siapa? Orang yang rukunya tidak sempurna dan sujudnya tidak sempurna. Ruku yang tidak sempurna itu posisi kedua telapak tangan bisa jadi di atas paha. Kalau di atas paha Bapak Ibu pasti gitu. Tidak lurus kan? Atau di bawah lutut. Pasti tidak jongkok kan? Tidak lurus. Yang pas itu di atas lutut. Lurus. Kecuali nu nyeri tuur, beten deui, atau nyeri pinggang. Beda lagi itu. Itu. Kalau yang sakit pinggang mangga ki oge. Eta. Kalau yang sakit pinggang. Tapi Bapak Ibu yang sehat harus di atas lutut. Itu. Ada tumakninah. Diam sebentar. Jangan nembaki subhanallah. Nah, itu. Yang pertama itu. Dari mulai kita niat berdiri. Posisi berdirinya, kalau Bapak Ibu mengambil pendapat Abu Hanifah, ukurannya 4 jari. Kalau Abu Hanifah 1, 2, 3, 4 segini. Tidak terlalu renggang, tidak juga terlalu rapat. Kalau Abu Hanifah 4 jari. Kalau Imam Syafi'i 1 jengkal. Nah, 1 jengkal. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal proporsional. Sesuai dengan pada saat kita berdiri tegak lurus. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Proporsional. Itu. Silakan Bapak Ibu mau yang mana. Kenapa kita mengambil pendapat ulama? Kita sadar orang awam. Kecuali kalau Bapak Ibu ilmunya sudah mumpuni, silahkan sudah mujtahid untuk berijtihad sendiri. Ketika takbiratul ihram, sunnah mengangkat kedua tangan. Ada 3 cara. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Yang kedua, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Yang ketiga, lebih tinggi dari telinga. Allahu Akbar. Tapi saat Allahu Akbar, Bapak Ibu dianjurkan semangat. Jangan Allahu Akbar. Jangan Sami Allah. Paling ngantuk itu. Allahu Akbar. Kalau sejajar dengan
Allahu Akbar. Kalau sejajar dengan telinga atau lebih tinggi dari dia, Allahu Akbar. Semangat. Choice, silahkan. Semuanya ada hadis itu. Nah, itu bagaimana kalimat Allahu Akbarnya? Boleh Allahu Akbar bersama-sama mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Boleh juga Allahu Akbar. Allahu Akbar dulu, takbir baru angkat tangan. Boleh juga angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Silahkan pilih. Itu takbiratul ihram. Supaya apa? Kita berusaha untuk dapat untung. Kenapa? Karena untung janji dari Allah salah satunya adalah khasyi'un. Salatnya khusyuk. Salah satu langkah supaya kita khusyuk adalah tumak-ninah. Tumak-ninah itu tempatnya ada 4. Saat ruku 1, 2, sami'allahu liman hamidah. Saat i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri tegak lurus kembali. Posisinya seperti ini. Tidak sami'allahu liman hamidah langsung sepertos entok ibak. Jadi langsung tegak lurus dulu. Itu. Kemudian sujud. Sujud itu satu muka rukunnya. Yang kedua telapak tangan. Telapak tangan itu dihitungnya 1, 2. Kanan dan kiri. Yang ketiga lutut. Berarti lutut itu dihitungnya 4, 5. Yang keenam, kedua telapak kaki jari-jarinya menghadap ke kiblat. 6, 7. Berarti 7 rukun sujud. Itu supaya sempurna. Kenapa? Supaya kita tidak termasuk akhsarin, orang yang paling rugi. Kita lihat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencari di antara kita siapa yang terbaik. Bukan yang terbanyak yang dicari, tapi yang terbaik. Kalau terbaik, apalagi banyak, itu luar biasa. Lalu Abdullah ibnu Mubarak bertanya kepada Abu Ubaid, wahai Abu Ubaid, apa sih yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala? Amalan terbaik itu. Abu Ubaid menjawab, amalan terbaik itu satu, amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu ada 3 kuncinya. Prinsip ikhlas ada pada niat. Makanya niat itu menjadi rukun setiap kita melakukan amal. Kenapa niat? Niat itu fungsinya ada 3. Fungsi niat. 1, fungsi niat itu menentukan jenis ibadah. Bapak sholat datang. Apakah orang yang datang
itu ke masjid, sholatnya semuanya sama, 2 rakaat, rakaatnya sama, gerakannya sama, tapi belum tentu sholatnya sama. Bisa jadi ada yang sholat tahiyatul masjid, bisa jadi ada yang sholat sunnah fajar, bisa jadi ada yang sholat 2 rakaat di antara 2 adzan. Gerakannya sama, bacaannya sama, tapi bedanya di mana? Niat. Itu. Puasa Senin. Apakah orang yang puasa Senin sama, semuanya puasa Senin? Kalau harinya sama. Tapi puasanya belum tentu sama. Bisa jadi ada yang puasa sunnah Senin, bisa jadi ada yang puasa qadha, bisa jadi ada yang puasa kifarat, bisa jadi ada yang muasaan. Nah, itu. Yang membedakannya apa? Niat. Maka niat menentukan jenis ibadah. Itu yang pertama, fungsinya. Yang kedua, fungsi niat itu menentukan kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Anak niatnya ada yang sekolah, syuhud, sekolahnya luar biasa, ada guru atau tidak pasti belajar. Ada anak niat sekolah, berangkat ke sekolah hanya ingin bertemu dengan teman. Makanya kalau nggak ada guru, ngobrol. Macam-macam niatnya. Kualitasnya ditentukan oleh niat. Yang ketiga, fungsi niat itu menentukan pahala ibadah. Ketika pahala ibadah ditentukan oleh motivasi dorongan dari niat kita. Ada 3 kedudukan pahala ibadah kita. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang pertama ini. Ada orang yang dorongan amal ibadahnya, niatnya karena Allah. Berarti kedudukan ibadahnya adalah ibadatul mukhlis. Ibadah sudah kategori ikhlas. Berat itu ikhlas itu. Makanya akhlaso itu butuh usaha. Yang kedua, ada orang yang dorongan ibadahnya karena mengharap pahala surga. Kategori tingkatan ibadahnya ibadatut tujjar. Ibadahnya pedagang. Golongan yang kedua ini hidupnya masih kecewa, masih sakit hati kalau tidak dapat. Pasti itu. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya masih kecewa, masih sakit hati, berarti ibadahnya baru ibadah tingkatan pedagang. Kalau hidup sudah tidak lagi kecewa, tidak lagi sakit hati, berarti sudah ikhlas gitu. Apalagi kalau dalam perilaku ikhlas itu. Ikhlas itu kalau dipuji tidak bangga diri, kalau dimarahi tidak sakit hati. Ayatnya. Bapak dipuji, ibu dipuji tidak bangga diri. Dicaci maki tidak sakit hati. Ayatnya. Jadi hati adi mah kunal carekan ku eta. Berarti kita kategorinya masih pedagang itu. Tapi seiring dengan usia itu biasanya. Seiring dengan usia. Yang ketiga, ada juga niat dorongan ibadahnya itu karena takut neraka. Kunaon salat, sieun lebet neraka. Ibadahnya ibadatul ahrar.
kategorinya, tingkatannya ibadah hamba sahaya. Ya kerja takut majikan. Kenapa berhenti di perapatan? Tuh ada penjaga. Kenapa pada saat lampu merah bablas? Gak ada orang. Nah, itu berarti iya taatnya itu karena ada orang. Kalau nggak ada orang, bablas itu. Itulah prinsip ikhlas ada pada niat. Yang kedua, hakikat ikhlas itu membuang, menghilangkan segala rupa bentuk penyakit hati. Hakikat ikhlas itu. Penyakit iri, dengki, benci, dendam. Pokoknya termasuk penyakit hati. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Allah sudah wanti-wanti ke kita. Ini akan termasuk akhsari nantinya. Orang yang paling rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah ini. Hai orang-orang yang beriman. Sudah wanti-wanti. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu hilangkan pahala kebaikanmu karena sebab dua di ayat ini. Kita berbuat baik tapi pahalanya hilang. Dalam istilah hadis disebut muflis. Artinya bangkrut. Bangkrut. Dalam istilah hadis. Apa sebab pahala itu hilang? Pahala kebaikan. Satu, sebabnya bil manni. Manni itu apa? Karena ria, ujub, sum'ah. Ria, ujub, sum'ah itu bentuknya semuanya ingin pamer. Hanya kalau dari segi makna, ria itu ingin dilihat. Sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang ada mertua. Allahu Akbar. Ada mertua. Di fase-fase seperti di Arab 30 tahun itu. Sami'allahu liman hamidah. Ketika ditanya oleh calon mertua, kuliah di mana, Dek? Di UIN. Karena supaya terlihat fase itu. Jadi ingin pamer, ria ingin dilihat. Kalau ujub ingin ditampakkan. Sum'ah ingin didengar. Tiga penyakit ini pantulan dari somse. Dari sombong. Kita lihat dalam Quran ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40. Saya potong ayatnya. Wastakbaru anha wala tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis sammil hiyat. Orang yang hidupnya selalu menyombongkan diri. Somse. Pemicu sombong itu kan bisa karena jabatan. Contohnya Fir'aun kalau dulu. Bisa karena ilmu. Contohnya Bal'am. Bisa karena harta. Contohnya Korun. Bisa karena gagah banyak uang. Contohnya Abu Lahab. Bisa karena cantik banyak perhiasan. Contohnya istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Tapi sombong karena miskin, bodoh, belum ada contoh sejarah itu.
Itu mah kata orang Sunda mah geus miskin, sombong, bodoh, hirup deui. Sombong berarti nurus tunjung itu. Miskin, bodoh, sombong, hirup deui tah, nurus tunjung eta mah. Nah, pemicu-pemicu itu kalau tawadhu, orang tawadhu itu apa? Selalu menganggap orang lain itu lebih hebat, lebih mulia. Itu tandanya tawadhu itu. Bukan dirinya yang menganggap hebat. Setiap ketemu orang itu selalu lebih hebat orang lain itu. Tidak dirinya yang dianggap hebat. Tapi orang lain lebih mulia. Ada orang tua ketemu, orang tua itu hebat, amalannya pasti lebih banyak. Anak muda ketemu, anak muda itu hebat. Dia masih muda, tapi semangat berbuat baiknya luar biasa. Tuh, semuanya dianggap lebih hebat. Tawadhu itu. Tapi kalau dirinya menganggap lebih hebat, itu namanya somse. Arti tawadhu maknanya tara mawa duit. Tawadhu. Nah, kata Allah, wastakbaru anha, orang yang selalu hidupnya somse. Kata saya, kalau perbuatan baik diiringi dengan somse. La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tertutup. Dalam tafsir itu simbol pintu-pintu langit tertutup itu adalah amal kebajikannya tidak diterima. Matak akhsarin, orang yang paling rugi. Berbuat baik diiringi dengan sombong, akhirnya tidak diterima. Pintu langit terkunci. Kenapa? Diiringi dengan sombong. Penyakit sombong itu kan asal mulanya iblis itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ada 3 dosa, termasuk dosa ini nenek moyangnya dosa. Jadi kalau Rasulullah menyebut nenek moyangnya dosa, ketika salah satunya berbuat, maka biasanya beranak pinak. Makanya disebut nenek moyang, induknya dosa. Karena dengan satu dosa berbuat, dia beranak pinak itu. Apa nenek moyangnya sombong, induknya dosa itu? Induknya dosa. 1, al-kibru, sombong. Dari sombong, lahir dosa baru, putus silaturahim. Dari sombong, lahir lagi jaim, jaga image. Dari sombong lahir lagi kelompok-kelompok. Itu sehingga ada istilah tidak level. Akhirnya menganggap orang lain rendah. Gaul jeung eta teu level. Tuh kan? Teu level. Jadilah beranak pinak. Yang kedua, al-hasad. Induknya dosa itu iri. Dari iri lahir dengki. Apa bedanya iri dengan dengki? Kalau iri hanya barang yang diinginkan. Tapi kalau sudah dengki, bukan hanya barang, orang yang punya barangnya juga ya inginkan supaya hancur. Gitu. Dari iri dengki kejahatan. Seperti siapa? Dulu awal mula orang yang paling iri dengki itu asalnya iblis. Turun Labid ibnu al-Asom. Labid ibnu al-Asom orang yang terpandang di Madinah. Saat mendengar Rasulullah akan hijrah, baru juga mendengar iri dengkinya sudah nampak. Mengirim sihir. Labid ibnu al-Asom itu kejahatan. Akibat dari iri dengki. Maka Allah menurunkan Quran surah Al-Falaq dan An-Nas untuk mencegah apa? Penyakit iri dan dengki. Itu makanya ayat
surat ini disebut ma'udzatain, 2 surat untuk menjadikan tempat berlindung diri kita kepada Allah. Yang ketiga, al-hirsu. Apa hirsu? Serakah. Dengan serakah lahir dosa baru, segala halal. Prinsip hidupnya yang penting bahagia, yang penting untung, itu. Yang penting tercapai. Persoalan orang lain, mau sengsara, mau dimakan hartanya atau tidak, urusan belakangan. Yang penting hidupnya. Kenapa? Serakah. Itu anak pinak. Nah, orang yang hidupnya sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit terkunci. Apalagi wala yadkhulunal jannah, surga pun terkunci. Sampai kapan? Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Karena sangat mustahilnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sombong, buat dulu jarum yang lubangnya sebesar unta. Itu sama dengan kalau mau sombong, katanya silakan sombong, tapi upami badai maot nyalira, tau ngariweuh ke badai maot Pak RW Pak DKM, adi nyunkeun widi enjing badai maot, assalamualaikum, jalan nyalira ka Ranca Cili atau ke Nagrog. Jangan mau diantar itu. Wios teu di salat adi salat nyalira we. Ibak nyalira itu. Ngagali sendiri kuburannya. Ya sudah, pakai remote. Assalamualaikum. Ditutup kuburannya. Sama dengan seperti itu. Jadi kalau mau sombong silakan. Buat jarum yang lubangnya bisa masuk unta itu. Ini ayat begitu sangat mustahilnya orang yang sombong, amalannya diterima dan dia akan masuk ke surga. Mustahilnya itu. Maka digambarkannya dengan sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Yang kedua, Allah mewanti-wanti supaya tidak termasuk orang yang rugi. Apa? Wal adha. Wal adha itu apa? Kita banyak berbuat baik, tapi hidupnya masih menyakiti orang lain. Kita berbuat banyak kebaikan, tapi menyakiti orang lain. Kalau dalam keluarga, suami minta kopi, mah kopi, tak bikin sorangan. Itu menyakiti. Sudah mau kopinya tidak dibuatkan, mulutnya tidak dijaga. Mah makan dahar sorangan, tuh di dapur. Menyakiti. Kita lihat dalam hadis, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, ia datang saat pada hari kiamat membawa segudang amal kebaikan. Dicontohkan dalam hadis itu bisolatin. Nih ya Allah, saya setor amalan kebaikan saya sholat. Wasiyamin, nih ya Allah, amal kebaikan puasa. Wazakatin, ya Allah ini amal kebaikan zakat. Dan amal-amal kebaikan lainnya. Pada saat kita setor, lapor kepada Allah, seluruh amal kebajikan, di belakang kita ada orang yang mengikutinya. Saat Allah akan memberi pahala, kelompok orang ini langsung, ya Allah, sebentar. Ya, gimana? Betul orang ini rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin berbuat kebaikan lainnya. Tetapi qad syatama hadza, orang ini selalu menyakiti saya. Wa qadhafa hadza, orang ini selalu menuduh saya jelek.
suudzon terus pada saya, buruk sangka terus kepada saya. Wa akala malahada, orang ini juga selalu makan harta yang menjadi milik saya. Saat Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik, ini pahala kebaikanmu saya akan berikan kepada orang yang pernah kau sakiti. Jadi Bapak Ibu, secara hakikat kalau Bapak Ibu disakiti oleh orang lain itu untung. Secara hakikat. Kenapa untung? Dapat transfer pahala kebaikan. Yang kita sendiri tidak pernah berbuat baik, tapi dapat transferan itu. Lalu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasul, bagaimana orang yang menyakiti kami itu tidak berbuat, tidak punya kebaikan? Rasulullah menjawab, dosa-dosa orang yang disakiti Allah ambil, transfer kepada orang yang menyakiti. Tuh kan untung ya. Untung tuh Pak, dosanya dihapus ketika Bapak Ibu disakiti terus. Sakitnya di mana? Di sini. Katanya itu. Itulah orang yang paling rugi, disebut bangkrut. Karena sebab sombong, karena sebab hidupnya selalu menyakiti orang lain. Makanya dalam Quran surah Al-Kahfi disebut, siapa orang yang rugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu orang yang ketika berbuat baik di dunia tetapi pahalanya hilang, sia-sia. Wa hum yahsabuna, padahal mereka itu mengira annahum yuhsinuna sun'a, perbuatan baiknya sudah dianggap paling baik. Ini ada cerita sufi, pekerjaannya sebagai tukang nganyam. Dianyam keahliannya itu. Setelah dianyam menurut dia baik, dijual di pasar. Saat ada pembeli diperiksa, oh ternyata hasil anyamannya itu ada yang kurang, tidak jadi beli. Nangis si penjual anyaman ini. Si pembeli, calon pembeli ini nanya, penjual, kenapa kau menangis? Apa saya tidak jadi beli? Bukan. Kalau tidak jadi beli itu urusan dunia. Tapi kenapa kau menangis? Saya tadi di rumah sebelum berangkat ke pasar, produk saya, anyaman ini saya anggap sudah baik. Tapi ketika diperiksa oleh orang yang ahli, ternyata anyaman ini masih ada kekurangan. Terus saya khawatir, saya sudah menganggap sholat saya baik, puasa saya baik, semua kebaikan-kebaikan saya anggap sudah baik. Khawatir Allah yang maha segalanya memeriksa amal kebaikan saya. Allah paling ahli, maha ahli. Khawatir terdapat kekurangan sana sini. Maka kenapa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memperbanyak amalan sunnah. Fungsinya ada 3. Ini supaya apa? Ada kekurangan-kekurangan itu nanti ditutupi dengan amalan sunnah. Yang pertama fungsi amalan sunnah, jawabirul lil faraid, menambal, menyempurnakan amalan fardu. Ketika Allah memeriksa sholat kita, kan pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Misalkan ada kekurangan sholat kita, Allah tidak serta-merta langsung menyiksa. Malaikat sini, kira-kira gitu dalam bahasa saya. Rokib itu pencatat
kebaikan. Malaikat rakib. Lihat, ini si A, sholatnya ada yang kurang. Kira-kira ada nggak catatan amalan sunnah? Lihat, oleh malaikat rakib. Oh ada, sempurnakan, tambalkan. Yang kurang-kurangnya, tambal tuh. Kalau nggak ada amalan sunnah, yang menyempurnakan, yang menambalnya apa? Itu, makanya Bapak Ibu perbanyak amalan sunnah. Supaya tidak rugi. Yang kedua, apalagi fungsi amalan sunnah bimanzilatil arbah. Fungsi amalan sunnah itu adalah memperbanyak pahala. Jadi kalau Bapak Ibu ingin banyak pahala, perbanyak amalan sunnah. Zakat, amalan fardu. Kalau ingin banyak pahala berarti ada infak, ada sedekah. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, wahai Allah, ketika di bukit Tursina, kira-kira amalan apa yang kau sangat cintai? Apakah sholat? Kata Allah, bukan. Sholat itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah puasa? Puasa juga hanya untuk diri sendiri. Apakah haji? Untuk diri sendiri. Lalu apa ya Allah amalan yang sangat engkau cintai? Yaitu selalu membahagiakan orang lain. Tuh, luar biasa. Kita sholat supaya banyak pahala, bahagiakan orang lain, minimal dengan sikap pamente. Ulah bertemu dengan orang bimoli, bibir monyong 5 mili. Tebimoli cemedut, weh. Senyumnya bukan senyum sedekah, tapi senyum setruk. Kalau kan nyengir, senyum sedekah. Supaya apa? Kita selalu berbuat amal yang sangat Allah cintai, yaitu selalu membahagiakan orang lain. Bahagiakan dulu suami, bahagiakan istri, istri bahagiakan suami, saling membahagiakan. Itu amalan yang sangat Allah cintai. Itu luar biasa. Bentuk membahagiakan orang lain itu minimal dengan sikap. Sikap wajah yang ramah, wajah yang ceria, kemudian hati yang tidak diiringi dengan penyakit kebencian, dengki, iri, sombong. Kemudian selalu lisannya, tutur katanya baik. Dan yang keempat, apalagi kalau tangannya dermawan. Itu luar biasa itu. Amalan yang sangat Allah cintai, bahagiakan. Apalagi ramah, murah senyum, bari masian. Itu luar biasa itu. Pasti ya, bahagiakan orang lain. Jangan buat orang lain pusing melihat kita. Melihat kita orang lain naik tensi darah. Itu tidak manfaat, ngariweuhkeun deui ka batur. Itu jangan sampai itu. Bahagiakan selalu dengan minimal dengan akhlak. Itu kebahagiaan itu bukan hanya dengan ukurannya materi, tapi dengan akhlak. Nah, itu. Nah, sehingga orang yang paling untung adalah dalam Quran surah Al-Mu'minun 1-10 itu amalkan. Maka Allah akan memasukkan ke surga. Jangan sampai kita hidup menjadi orang yang paling rugi karena sebab tidak ikhlas. Yang kedua karena sebab sombong. Yang ketiga karena sebab hidup kita menyakiti orang lain. Yang keempat dalam Quran surah Al-Mulk masih itu, amalan kita selalu diiringi dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu tak terbatas sampai kita masuk liang kubur. Sekolah yang terbatas itu. Kalau sekolah TK sampai perguruan tinggi, SD,
SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S2, S3. Selesai. Tapi kalau menuntut ilmu, tak ada batas. Makanya menuntut ilmu itu takwa. Menghadiri ilmu, iman. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Menghadiri ilmu, jihad. Tuh, Bapak hadir di pagi ini sudah termasuk iman, takwa, zikir, jihad. 4 kedudukan Bapak. Luar biasa. Tah sakitu nu kahatur. Tong panjang teuing. Eces. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, disertai dengan keberkahan. Untuk menambah keberkahan pada pengajian ini, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.